Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Pratiwi Basir, NIM G701-19044 dari kelas C kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding atau biasa disingkat dengan UDT adalah pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun kesamaan ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparator. Nah, UDT ini juga dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat sesuatu produk obat. Uji disolusi terbanding bertujuan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi ataupun dalam pembuatan setelah izin pemasaran obat. Untuk melakukan uji disolusi, diperlukan alat yang bernama dissolution tester. Alat dissolution tester adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jumlah zat aktif dalam cairan tubuh pada sediaan obat. Nah, dissolution test ini merupakan suatu pengujian biofarmasetik yang sangat penting dilakukan untuk menjamin efektivitas obat dan memiliki korelasi dengan bidang farmakokinetik. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian monografi obat. Nah, berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6, tablet ofloxacin ini mengandung ofloxacin tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, tablet ofloxacin ini memiliki pH medium 3,3 dengan volume media disolusi 900 ml dalam asam hidroklorida 0,1 N dengan alat 1:100 rpm dalam waktu 30 menit, yaitu harus larut tidak kurang dari 80%. Sedangkan untuk volume samplingnya itu kurang lebih sekitar 20 mikroliter dengan panjang gelombang maksimal apabila diukur menggunakan spektrofotometri yaitu 294 nanometer. Baik, selanjutnya kita masuk pada syarat keberterimaan dan menyimpulkan hasil uji disolusi terbanding. Jadi, di sini di tabel bagian kanan ini ada tahap, jumlah yang diuji, dan kriteria penerimaan. Jadi, untuk data yang diuji, kita menggunakan ofloxacin berdasarkan kelompok. Nah, berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 di tahun 2020, bahwa tablet ofloxacin itu harus larut sebanyak 80% dalam waktu 30 menit. Nah, itu menandakan bahwa nilai Ki dari ofloxacin itu 80%. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke bagian tahap S1. Nah, pada tahap S1 ini, jumlah tablet yang diuji itu 6 tablet. Jadi, ini ada 6 tablet. Contohnya, inovatornya ada 6 tablet. Lalu, kriteria penerimaannya itu tiap unit sediaan tidak kurang dari Ki tambah 5%. Nah, nilai Ki sebelumnya berdasarkan Farmakope kan 80%, jadi ditambah 5% hasilnya 85%. Jadi untuk S1 itu syaratnya tiap unit sediaan tidak kurang dari 85%. Nah, jadi kita perhatikan untuk di waktu yang ke-30 menit, ini kadar terlarutnya itu tidak ada yang mencapai 85%, sehingga untuk tahap S1 ini dia masih tidak diterima. Nah, selanjutnya karena tidak diterima di tahap S1, kita lanjut ke tahap S2. Jadi, kita lanjutkan di bagian S2. Nah, untuk S2 ini kita tambahkan lagi 6 tablet. Lalu kita lihat kriteria penerimaannya, yaitu rata-rata dari 12 unit untuk S1 dan S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki dan tidak 1 unit dari sediaan yang lebih kecil dari Ki kurang 15%. Jadi kita lihat, ini untuk yang pertama kan ada 6 obat, di 30 menit kita jumlahkan
Ini terus kita tambahkan lagi dengan obat A di 30 menit, maka akan jadi 12 unit karena 6 tablet dari inovator dan 6 tablet dari obat A. Ketika kita rata-ratakan, itu hasilnya 80,04%. Nah, jadi di sini memenuhi syarat dari kriteria penerimaan karena dikatakan di sini rata-rata dari 12 unit yaitu S1 tambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki, di mana Ki ofloxacin tadi itu 80%. Dia jadi sama dengan atau lebih besar dari Ki. Jadi karena rata-ratanya itu 80,04%, berarti dia sama dengan nilai Ki. Dan tidak satu unit dari sediaan yang lebih kecil dari Ki kurang 15%. Berarti Ki kurang 15% itu 80 kurang 15%, yang hasilnya 65%. Jadi kita bisa lihat tidak untuk obat inovator sendiri di bagian 30 menit itu tidak ada yang nilai Q-nya itu 65%. Begitu pula untuk yang di obat A, tidak ada yang 65%. Sehingga obat ini masuk dalam syarat keberterimaan di bagian S2. Baik, jadi sebelum menggunakan aplikasi Pack Bootstrap, kita buat dulu datanya dalam bentuk notepad. Jadi ini saya contohkan berdasarkan obat dari kelompok saya, itu kelompok 1, obatnya ofloxacin. Ini untuk data yang obat inovator. Jadi dibuat dalam bentuk notepad. Untuk angka yang desimal, ini titiknya itu sebagai tanda koma. Jadi ini untuk data yang obat inovator, sedangkan untuk obat yang akan diuji yaitu obat A dan obat B dibuat juga data seperti ini. Baik, selanjutnya setelah membuat data dalam bentuk notepad tadi, kita buka aplikasi Pack Bootstrap, lalu kita klik bagian Choose Reference File, dan kita masukkan data yang tadi kita buat di notepad untuk obat inovator, dalam hal ini ofloxacin. Kita pilih, terus setelah itu untuk obat yang akan kita uji bersamaan dengan obat inovator, kita pilih masuk Choose Test File. Lalu kita masukkan obat A, dalam hal ini levofloxacin. Lalu untuk yang bootstrapping parameter ini, ada bagian number of bootstrap, ini dia 5.000, ini sudah ketentuannya. Terus yang confidence interval ini kita lihat berdasarkan nilai Q di Pharmacope Indonesia edisi 6. Karena kelompok saya menggunakan obat ofloxacin, dan ofloxacin itu memiliki nilai Q sebesar 80% dan ditambah dengan 5%, sehingga hasilnya adalah 85%. Selanjutnya, untuk bagian sampling mode ini ada 2 bagian, yaitu yang pertama individual values dan yang kedua untuk full vector. Nah, untuk yang individual values ini apabila kita hanya menguji satu obat saja, sedangkan kalau whole vector ini kita akan melihat untuk yang 2 obat. Selanjutnya ini ada F2 auto rule. Jadi ini terbagi lagi menjadi no auto, one profile atau two profile. Nah, untuk yang no auto ini digunakan untuk sampel yang terlarut, tidak harus 85%. Nah, sedangkan untuk yang one profile ini digunakan apabila salah satu obatnya itu nilai Q-nya itu hanya 85%.
Terus yang ke bagian to profile itu digunakan apabila kedua obatnya itu harus memiliki nilai Ki 85% karena obatnya kelompok 1 ini ofloxacin dan kadarnya itu 85%, maka kita menggunakan to profile. Setelah itu kita klik start dan kita tunggu hasilnya. Nah, jadi berdasarkan data yang ada, ini bisa dilihat untuk F1 ini menunjukkan tingkat ketelitian. Jadi, apabila kurang dari 10%, semakin kecil F1, maka tingkat ketelitian semakin tinggi. Jadi, karena ini data yang dihasilkan F1 bernilai 31,74, maka dapat dipastikan bahwa tingkat ketelitiannya ini tidak bagus. Nah, terus yang kedua, F2. F2 ini untuk mengetahui tingkat kemiripan atau kesamaan antara obat inovator dengan obat yang akan diuji. Nah, ini ketentuannya ini F2 ini harus sama dengan 50 atau lebih dari 50. Kalau misalkan dia kurang dari 50 berarti tandanya obatnya itu berbeda. Jadi ini juga dikatakan bahwa similarity not confirmed. Artinya bahwa kesamaan antara obat ofloxacin yang merupakan obat inovator dengan obat levofloxacin itu dia tidak memiliki kesamaan. Ini untuk melihat grafiknya. Jadi bisa dilihat ini yang warna biru untuk obat inovator atau obat referensi. Terus yang warna hitam ini sebagai tes. Jadi dia memiliki perbedaan yang sangat signifikan.